Salam Bapak Ibu Saudara, masuk tahun 2026 ini kita harus menggantungkan hidup kita pada Tuhan. Maka dari itu, tema yang saya bicarakan adalah terhubung dengan Allah. Seorang profesor Harvard Business School menulis sepucuk surat terbuka pada semua sarjana secara nasional. Ia berkata kepada mereka bahwa dalam hal tertentu mereka perlu melupakan apa yang telah mereka pelajari di sekolah. Ia mengatakan bahwa sekolah cenderung terlalu menekankan gagasan bahwa keberhasilan diraih bila lulus ujian. Profesor itu menekankan bahwa keberhasilan di tempat kerja terutama tergantung pada cara kita belajar untuk berhasil, yang ia sebut dengan terhubung dengan yang lain, yakni kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan menjadi sebuah tim efektif. Kebenaran ini juga berlaku saat kita menjalani kehidupan Kristiani. Kita sering berpikir bahwa kedewasaan dan keberhasilan rohani merupakan hasil dari seberapa banyak kita mengetahui, menghafalkan berbagai prinsip dan fakta di dalam Alkitab. Namun, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa keberhasilan sejati berasal dari hal lain, yakni sikap saling mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Dia memperjelas dengan mengatakan bahwa kita dapat melakukannya jika kita tinggal di dalam Dia. Tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Ini berarti bahwa kita harus selalu dekat dengan Dia melalui doa dan menaati perintahnya. Terhubung pertama-tama harus dikembangkan kepada Allah, kemudian kepada sesama kita. Rahasia keberhasilan rohani itu tidak hanya dalam hal mendapatkan pengetahuan pribadi, tetapi mengombinasikan pengetahuan tersebut dengan kasih di dalam segala jenis relasi atau segala jenis hubungan. Saat orang-orang Kristen mendekat pada Kristus, mereka juga semakin dekat satu sama lain. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tertulis dalam Yohanes 15 ayat 14. Joseph Scraper yang hidup pada tahun 1820 sampai 1886, penulis kidung pujian terkenal, What a Friend We Have in Jesus. Atau terjemahnya, persahabatan seperti apa yang kita miliki dalam Yesus. Dia tahu benar bagaimana rasanya duka cita dan kesepian. Calon istrinya meninggal karena tenggelam sebelum pernikahan mereka. Lalu tunangannya yang berikut meninggal, maka harapannya untuk menikah sirna. Namun persahabatannya dengan Kristus telah menolongnya. Siapapun dapat memiliki persahabatan dengan Yesus. Sekitar 17 tahun yang lalu, seorang yang bernama John, seorang bekas pencandu yang bertemu Yesus pada titik terendah dalam hidupnya. Saat itu ia merasa Tuhan bertanya kepadanya, apakah kau ingin seorang sahabat yang menyertaimu selamanya? John pun meratapi keadaannya, menjawab, ya. Maka Kristus hadir dalam hidupnya. Kemudian John memberitahu bahwa ia hendak menjalani transplantasi atau pencangkokan hati. Orang-orang yang sinis mungkin akan berkata, tampaknya Yesus telah meninggalkan sahabatnya. Lihat saja kondisinya sekarang. John menjawab, tetapi saya tidak merasa demikian. Lalu ia menambahkan, bahkan jika saya harus meninggal sekalipun, saya percaya Yesus tetap sahabat saya. Dalam Yohanes 15 ayat 14, Yesus berkata bahwa kita adalah sahabatnya dan mengatakan bahwa persahabatan ini adalah hubungan dua arah. Dia yang menambahkan satu hal penting. Kita harus berjalan bersamanya dalam ketaatan. Hanya dengan demikian kita dapat bersaksi. Apapun yang terjadi, Yesus tetap
sahabatku. Tak ada sahabat sejati seperti Yesus. Telusurilah halaman demi halaman buku pujian kuno dan perhatikan betapa sering penulis pujian merujuk pada berkat yang timbul dari persahabatan dengan Allah. Ya, sungguh suatu berkat bila kita memiliki sahabat sesama manusia yang memperkaya hidup kita. Seorang sahabat seperti yang dikatakan dalam Amsal 17 ayat 17, menaruh kasih setiap waktu, selalu berdiri teguh menemani kita menjalani cerahnya hidup dan dahsyatnya badai hidup. Begitu juga sebagian dari kita bersyukur karena mengetahui bahwa berdasarkan pengalaman pribadi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Tertulis dalam Amsal 18 ayat 24. Persahabatan antara manusia memang menyenangkan, tetapi bagaimana persahabatan dengan Allah? Sungguh berkat luar biasa memiliki sahabat pencipta dan pemelihara alam semesta. Meski disembah penghuninya yang di surga yang tak terhitung banyaknya, dia sangat bersuka cita berrelasi dengan kita. Apakah kita abaikan hak istimewa untuk berjalan bersama Allah, sahabat terbesar dari semua sahabat? Dengan ucapan syukur dan kekaguman, mari luangkan waktu bersamanya hari demi hari dalam doa dan pembacaan Alkitab. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui ibadah harian. Sungguh suatu kehormatan bagi kita dapat menikmati persahabatan dengan Allah. Ketika saudara meluangkan waktu bersama Allah, menanamkan modal persahabatan kekal, sehingga tahun 2026 ini mengalami kebaikan Tuhan dan berbuah banyak, disertai berkat jasmani, berkat rohani, dan hikmat dari Allah melimpah-limpah di dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar renungan singkat ini boleh mengingatkan para pendengar dan hamba-Mu sendiri bahwa hidup kami harus terhubung dengan Allah, pencipta langit bumi dan penjaga pemelihara alam semesta ini. Sehingga hidup kami akan bahagia. Hidup kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena ketika kami memiliki relasi hubungan dengan Allah, kami mampu melewati baik kesulitan di dalam masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah pelayanan, dan setiap pergumulan yang kami sedang jalankan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena sungguh-sungguh kalau Allah di pihak kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di tahun 2026 ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin.